Sebelum menyaksikan alur filmnya, kami minta dukungan teman-teman semua agar channel ini bisa terus update. Silakan like, komen, dan subscribe agar kamu dapat memperoleh update film terbaru dari kami. Bagi yang subscribe, kami doakan murah rezeki dan berkah dunia akhirat. Yuk kita lanjut. Kisah dimulai dengan kelahiran Mutiara Chaos yang menyerap kekuatan baik dan jahat dari alam selama ribuan tahun. Karena terlalu berbahaya, dewa tertinggi di surga mengirim dua biksu abadi terbaiknya, Taiye Zhenren dan Shen Gongbao, untuk menanganinya. Namun, karena mereka tidak sebanding, dewa tertinggi sendiri turun tangan, menjebak mutiara itu dan membaginya menjadi dua, pil roh dan pil iblis, yang diamankan dalam bunga teratai ajaib. Pil iblis dikutuk dengan sambaran petir yang akan menghancurkannya dalam 3 tahun. Sementara pil roh diizinkan untuk berinkarnasi sebagai putra ketiga seorang pejuang terkenal, Li Jing, yang akan diberi nama Neja. Tugas untuk menjaga mutiara dan memastikan kelahiran Neja dalam pil roh diberikan kepada Taiyi. Dengan imbalan, ia akan menjadi dewa ke-12 keabadian. Hal ini membuat saudara Taiyi, Shen Gongbao, sangat cemburu karena merasa latar belakangnya yang dianggap mengerikan membuatnya tidak terpilih. Didorong oleh kejahatan tersembunyi, ia memutuskan untuk menyabotase misi saudaranya. Ketika Neja akan lahir, Taiyi datang ke bumi untuk menemui Li Jing dan istrinya, Lady Yin, yang telah hamil selama 3 tahun. Saat Taiyi mulai melepaskan pil roh dari teratai, saudaranya yang jahat merapal mantra pada seorang pelayan untuk mencuri pil roh. Dalam kekacauan itu, pil iblis yang seharusnya hancur malah bereinkarnasi sebagai putra Li Jing. Bayangan merah dari pil iblis memasuki tubuh Lady Yin saat ia melahirkan, dan iblis itu terbangun sebagai bayi Neja. Pil roh yang dicuri kemudian diberikan kepada Shen, yang berniat menggunakannya untuk membalas dendam. Putra naga itu lahir dan diberi nama Aobing. Taiyi membawa Li Jing ke portal hampa untuk memohon kepada dewa tertinggi agar membatalkan kutukan, tetapi dewa itu tidak ada. Penjaga portal memberitahunya bahwa kutukan pada pil iblis tidak bisa dipecahkan. Merasa hancur, Li Jing kembali ke bumi bertekad untuk memastikan sisa hidup Neja dihabiskan dengan baik. Di bumi, Neja merasa kesepian karena tidak ada yang menyukainya. Ketika ibunya datang untuk bermain, ia awalnya bersikap kasar, tetapi akhirnya luluh. Namun Lady Yin harus pergi karena keadaan darurat, yang membuat Neja marah karena merasa ibunya selalu memilih desa daripada dirinya. Setelah ibunya pergi, Neja menipu para penjaga dan menyelinap keluar dari penghalang yang dibangun Taiyi untuk melindunginya. Penduduk Centangpas ketakutan saat melihatnya. Neza mulai mengerjai anak-anak lain, dan ketika salah satu dari mereka memanggilnya iblis, Neza menjadi sangat marah dan melemparkan batu ke arah mereka. Ayahnya dan Taiyi turun tangan, membawanya pulang dan memperketat penghalang di sekelilingnya. Merasa putus asa, Lady Yin menyarankan agar mereka meninggalkan posisi mereka dan membawa Neza ke pegunungan agar ia bisa menikmati sisa waktunya dengan bebas. Taiyi yang merasa bersalah menawarkan diri untuk menjadikan Neza muridnya dan membentuk pil iblis menjadi pejuang penakluk iblis. Ia membawa Neza ke dalam dunia lukisan dan mulai mengajarinya sihir abadi kunun. Neza menguasai mantra penyamaran hanya dalam 1 hari, bahkan mengerjai Taiyi dengannya. Tetapi ia menolak untuk berlatih melawan iblis. Untuk memotivasinya, orang tuanya dan Taiyi berbohong kepadanya, mengatakan bahwa ia sebenarnya adalah pil roh, senjata rahasia dewa tertinggi yang dikirim untuk melindungi bumi. Selama 2 tahun berikutnya, Neza berlatih keras di dunia lukisan. Ia menipu Taiyi untuk mendapatkan kuas ajaibnya dan melarikan diri dari dunia lukisan untuk melawan iblis sungguhan. Di bumi, Neza menemukan iblis yang mencoba memakan seorang gadis kecil. Saat bertarung, ia menghancurkan separuh kota, membuat penduduk semakin takut padanya. Iblis itu melarikan diri dengan membawa gadis itu dan mengejarnya. Namun, seorang anak desa yang tidak menyukainya salah mengira Neza mencoba menculik gadis itu dan mulai mengumpulkan massa. Tiba-tiba, seorang pria misterius muncul dan membekukan permukaan laut, menjebak iblis itu dan menyelamatkan sang gadis.
Marah karena mimpinya menjadi pahlawan direbut, Neza mulai melawan pria misterius itu. Selama pertarungan, selendang pria itu jatuh, memperlihatkan tanduk naga di kepalanya. Keduanya tidak menyadari bahwa iblis telah menyebarkan racun yang bisa mengubah mereka menjadi batu. Pria itu terkena racun saat menyelamatkan gadis itu dan berubah menjadi batu bersamanya. Dengan penuh amarah, Neza mengalahkan iblis itu dan memaksanya memberikan penawarnya. Setelah pulih, pria bertopeng itu memperkenalkan dirinya sebagai Aubing. Ia berterima kasih kepada Neza karena telah menyelamatkan hidupnya, dan gadis kecil itu juga berterima kasih padanya. Untuk pertama kalinya, Neza merasa diterima dan mulai bermain dengan Aubing yang memberinya sebuah kerang dan menyebutnya satu-satunya teman sebelum menghilang. Namun, penduduk desa menuduh Neza menculik gadis itu dan tidak mempercayai ceritanya tentang iblis. Ketika seorang anak memanggilnya iblis, Neza yang marah mengukulnya, menyebabkan massa menyerangnya. Aubing kembali dan menceritakan tentang teman barunya kepada ayah dan gurunya. Ketika ia menyebut nama Neza, gurunya Sen memberitahunya bahwa Neza adalah pil iblis dan musuh mereka. Sen mengingatkannya bahwa pada hari kutukan petir, Aubing harus menyelamatkan Centang Pas untuk mengklaim haknya sebagai pil roh dan mendapatkan tempat di surga, yang juga akan membebaskan para naga. 10 hari sebelum ulang tahunnya, yang juga merupakan hari kutukannya, Lady In berbohong kepada Neza mengatakan bahwa penduduk kota akan merayakan ulang tahunnya. Neza yang bahagia menggunakan kerang untuk memanggil Aubing dan mengundangnya ke pesta. Sementara itu, setiap naga memberikan sisik terkeras mereka kepada Aubing untuk dibuat menjadi baju zirah berlindung. Pada hari ulang tahunnya, Sen Gongbao muncul dan mengungkapkan identitas asli Neza. Merasa dikhianati karena orang tuanya berbohong, Neza melepaskan gelang Qian Kun dan berubah menjadi iblis, mulai menyerang orang-orang. Sen mengungkapkan rencananya kepada Aubing. Neza akan dipenjara oleh orang tuanya, petir akan menghancurkannya, dan Aubing akan muncul sebagai pahlawan. Namun Aubing memohon untuk diizinkan menyelamatkan orang tua Neza yang tidak bersalah. Aubing darung tangan dan menyelamatkan Lord Li dari serangan Neza, lalu memberikan gelang Qian Kun kepada Tai Yi yang menggunakannya untuk menenangkan Neza. Neza melarikan diri ke hutan, marah dan bingung. Li Jing mencurigai Aubing adalah seekor naga dan membuka jubahnya memperlihatkan wujud aslinya. Sen kemudian muncul, mengaku bahwa ia mencuri pil roh dan memerintahkan Aubing untuk melenyapkan semua orang yang mengetahui rahasia mereka. Marah, Aubing melepaskan kekuatannya, menutupi Centang Pas dengan lapisan es raksasa. Di hutan, Tai Yi menunjukkan kepada Neza sebuah ingatan. Ayahnya telah setuju untuk mengorbankan dirinya dengan mantra pertukaran nasib agar kutukan petir menimpa dirinya, bukan Neza. Dipenuhi cinta untuk ayahnya, Neza kembali saat Aubing menancam akan menghancurkan kota. Pertarungan sengit terjadi antara kedua teman itu. Saat Aubing berubah menjadi naga dan mendorong lapisan es ke bawah, Neza sekali lagi berubah menjadi iblis. Tetapi kali ini, ia tetap memegang kendali. Neza terbang untuk menghentikan es, menyatakan bahwa ia adalah penguasa nasibnya sendiri dan dapat memilih untuk tidak menjadi iblis. Ia melepaskan kekuatan apinya dan menghancurkan es, menyelamatkan Centang Pas. Dia mengalahkan Aubing, tetapi tidak membunuhnya, mengatakan bahwa Aubing adalah satu-satunya temannya dan mendesaknya untuk memilih nasibnya sendiri, bukan menjadi monster. Neza kemudian mengikat orang tuanya agar mereka tidak bisa ikut campur dan terbang ke langit untuk menghadapi takdirnya saat petir menyambarnya. Aubing muncul dan melindunginya dengan baju zirah sisik naganya, tetapi itu hancur. Keduanya berpegangan tangan saat menyerap energi petir dengan mutiara kaos, tetapi akhirnya tersedot ke dalamnya. Tai Yi melemparkan teratai serba warna ke arah mereka, yang hanya berhasil menyelamatkan jiwa mereka, bukan tubuh mereka. Penduduk desa yang kini telah diselamatkan membungkuk kepada Neza, berterima kasih padanya sebagai pahlawan mereka. Neza tidak hanya mengubah nasibnya, tetapi juga menyelamatkan kotanya.